Halo netizen, ini adalah Suzuki XL7 facelift yang varian Zeta. Jadi ini adalah XL7 facelift paling terjangkau yang dijual di Indonesia. Nah, berbeda dengan varian atasnya ya, yang Beta atau yang Alpha, untuk yang Zeta ini dia nggak dapat fitur mild hybrid electric vehicle yang kayak di R3 atau di XL7 yang tipe atas gitu ya. Jadi lebih simple dan pastinya karena dia yang paling murah jadinya lebih terjangkau gitu ya. Nah, mobil ini lagi ada di Suzuki SBT Dewi Sartika Jakarta Timur. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bagian bawah. Nah, untuk tampilannya yang varian paling terjangkau ini justru makin paling kelihatan ubahannya karena yang versi facelift ini grillnya tuh berbeda. Jadi bedanya itu di bagian grill tengah yang bar chrome-nya ini lebih tebal, tapi sisanya masih sama. Jadi untuk lampunya di sini masih menggunakan lampu LED reflektor dengan LED DRL, lampu sen juga masih bohlam, begitu pula dengan fog lamp depannya. Dan karena XL7 ini merupakan low SUV gitu ya, atau crossover MPV, dia ada black cladding dari depan sampai belakang. Nanti kita lihat satu-satu ya. Untuk di bagian velgnya dia nggak berubah, masih pakai velg yang two-tone seperti ini dengan ban 195/60 R16. Untuk rem, depan disc brake, di belakang tromol sudah lengkap dengan ABS dan EBD. Tapi yang varian ini belum ada stability control dan traction control ya. Lanjut lagi di bagian fender ada emblem variable valve timing. Untuk spion dia ada lampu sen LED. Dan yang varian Zeta ini dia berbeda sendiri. Handle-nya dia warna body karena dia nggak ada akses keyless entry. Karena kuncinya masih kunci colok nih. Ada tombol lock dan unlock-nya. Seperti ini. Tapi di atas terdapat roof rail warna silver, ada antena short pole juga. Lanjut lagi ke belakang. Nah, untuk di bagian belakang lampunya juga beda sendiri sama varian yang lain karena lampu senjanya merupakan lampu rem yang lebih redup gitu ya. Dia nggak pakai LED bar kayak di varian Beta dan Alpha. Untuk lampu sen dan lampu mundur tapi sama ya, masih bohlam di sini. Ada emblem XL7 dan untuk yang di belakang perbedaannya hanya di bagian garnish di atas logo Suzuki-nya ini yang ada panel nonjol dikit dengan helis chrome. Sisanya sama. Jadi kacanya untuk yang varian Zeta dia belum dapat defogger tapi udah dapat wiper, belum ada spoiler juga tapi di Beta juga sama dan ada High-mount stop lamp. Untuk di bagian bawah ada sensor parkir 2 titik dan ada aksen underguard ya. Untuk reflektor dia di kanan kiri modelnya vertikal dan dia juga belum dapat kamera mundur. Untuk bagasi juga masih sama, nggak berubah. Sama R3 juga sama. Ada tempat yang lega di sini dan ada underfloor storage juga. Dan bisa nyimpen barang-barang gitu ya. Untuk jok belakangnya juga bisa dilipat nih. 50-50 seperti ini, cuma jok depannya lagi agak mundur ya. Dan di sebelah kanan juga ada tempat penyimpanan untuk toolkit. Oke, sekarang kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Suzuki XL7 facelift yang varian Zeta. Nah, untuk mesinnya masih sama ya, 1500 cc, 4 silinder, naturally aspirated, kodenya K15B. Tapi berbeda dengan varian lainnya, dia nggak dapat fitur mild hybrid, jadi fiturnya sedikit lebih sederhana, tapi ya durability-nya mungkin lebih baik ya. Dan ya basicnya ini adalah mesin XL7 yang pre-facelift gitu. Untuk tenaganya juga masih sama, sekitar 104 PS dan torsi 138 Nm. Pilihan transmisi juga ada manual 5 percepatan atau otomatis berjenis torque converter 4 percepatan, semuanya ke roda depan. Untuk ruang mesin juga sama aja seperti yang lain lah ya. Dan bedanya untuk di warna ini ya, dia nggak dapat cat di bagian ruang mesin dan nggak dapat hood insulator juga. Atau mungkin khusus di warna coklat ini aja, atau mungkin khusus di varian Zeta doang. Buat yang lebih paham bisa komen di bawah ya. Nah, untuk di bagian interiornya juga masih sama aja dengan yang versi pre-facelift. Dashboardnya nggak berubah, joknya juga sama dengan yang versi pre-facelift ya. Bahkan sampai yang tipe Alpha pun juga sama nih. Jadi di bagian tengahnya tuh kain, pinggirannya kulit. Bedanya yang di tipe Zeta ini nggak dapat height adjuster, jadi cuma recline dan
sliding aja. Jadi maju mundur, rebahan nggak bisa naik turun. Ada tuas pembuka tangki juga di sini. Oke, sekarang kita masuk ke dalamnya. Nah, untuk di bagian setir juga dia beda ya. Dia nggak dapat setir kulit seperti ini, dan sisanya sama. Pengaturannya cuma tilt aja, nggak bisa teleskopik. Tapi walaupun setirnya nggak kulit, dia tetap dapat tombol pengaturan audio. Di sini untuk ganti track, volume, mute. Di bawah ada angka tutup telepon dan koneksi Bluetooth. Ada airbag pengemudi juga, tapi beda sama yang beta atau alpha ya, dia nggak dapat cruise control. Di belakang setir ada tuas lampu yang bedanya lagi. Untuk di Zeta ini dia belum auto, tetap ada fog lamp depan, dan sebelah kiri ada pengaturan wiper depan dan belakang. Untuk instrument clusternya kita kontak on aja ya. Jadi ini masih pakai kunci colok seperti ini. Nah, instrumen nggak berubah dibandingin yang versi pre-facelift ya, karena dia kan nggak dapat fitur mild hybrid ya. Jadi latar speedometernya masih putih merah seperti ini. Sedangkan untuk yang tipe beta, yang alpha, yang ada sistem mild hybridnya, dia latarnya kan biru ya. Jadi ya sesuai dengan tema hybridnya gitu. Jadi masih sama seperti yang lama nih. Dia ada tachometer di kiri dengan temperature gauge. Di sebelah kanan ada speedometer dengan fuel gauge, dan MID-nya juga masih layar LCD kecil seperti ini ya. Ada trip A dan trip B di sebelah kiri, dan ada pengaturan MID-nya nih. Untuk MID-nya sendiri ada gear indicator di bawah, di atas ada jam digital dan temperatur udara luar, ada layar kosong, konsumsi BBM rata-rata, sisa jarak tempuh, terus ini sejarah konsumsi BBM, sejarah kecepatan rata-rata, dan waktu berkendara, jam analog dan kalender, torque dan power meter. Dan kalau di layar kosong ini kita tahan tombol yang kanan, ini untuk masuk ke mode pengaturan ya. Ada satuan jarak bisa diatur, konsumsi BBM satuannya juga bisa diatur, bahasa juga ini bisa diatur, terus kapan untuk ngeriset fuel konsumsinya juga bisa diatur, satuan temperatur juga bisa diatur, sensor parkir belakang juga bisa diatur. Modenya kalau di trailer mode ya lebih nggak terlalu sensitif ya, karena kita lagi gandeng ahang ceritanya. Dan ada setting jam dan kalender, setting door unlock. Jadi kalau sekali klik di remote itu pintu pengemudinya doang yang kebuka atau langsung semua pintu. Ini setting triple turn signal, setting anti theft, dan display item. Jadi gambar mobil yang di layar ini bisa diganti warnanya, dan ada tampilan untuk kalender, dan balik ke settingan pabrik. Jadi lengkap sekali ya, walaupun di varian paling bawah ini. Oke, lanjut ke sebelah kanan. Ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup. Ada panel Blackwood juga di sini dengan list silver seperti di varian atas, dan di bagian bawah sini tombolnya itu cuma tombol sensor parkir ya. Di sini nggak ada stability control, nggak ada idling stop, tapi tetap ada headlamp leveling untuk ngatur sorotan lampu depan. Di bawah juga ada laci kecil untuk naruh koin, ada pedal gas yang masih model gantung, dan ada footrest di sebelah kiri. Untuk di bagian door trim ini hampir semuanya plastik keras, tapi untuk di bagian armrest dia ada panel fabricnya, ada aksen Blackwood lagi di bagian pintu dengan aksen silver, handle-nya juga chrome. Switch per window di sini auto up down di sisi pengemudi. Untuk pengaturan spionnya cuma ngatur kacanya doang ya. Yang tipe Zeta ini belum ada electric folding atau pelipatan elektrik. Ada central lock dan window lock. Di bagian bawah ada door pocket serta cup holder, ada speaker, tapi belum ada tweeter seperti di varian atas. Sun visor pengemudi polos. Yang sebelah kiri ada cerminnya. Untuk spion tengah juga sama seperti yang varian beta ya, dia belum pakai smart e-mirror kayak di varian alpha yang ada dashcam yang bisa ngadep ke depan dan belakang, dan dia tampilannya digital gitu ya. Kalau di sini masih kaca beneran gitu. Ada lampu kabin juga di sini masih bohlam. Untuk head unit juga dia mirip seperti varian lainnya ya, yang menggunakan layar 8 inci, sudah touchscreen. Terus ada koneksi untuk USB, Bluetooth, AUX, dan ada mirroring juga.
Tapi bedanya dengan varian lain, kalau masuk gigi mundur dia nggak ada kamera mundur ya. Lanjut lagi, di bagian bawah ada tombol lampu hazard di sini. Terus untuk AC-nya juga dia AC digital ya, bukan climate control seperti varian atasnya. Jadi untuk pengaturan fan speed dan temperaturnya ini bentuknya sama gitu ya, tapi fungsinya beda. Jadi kalau di sini tuh dia nggak ada heater dan nggak bisa milih berapa derajat Celcius atau Fahrenheit yang bisa kita atur. Jadi dia cuma dinginnya max atau dingin min. Jadi nggak bisa atur kayak kita mau suhu 25 derajat, nggak bisa. Dia cuma kayak dingin penuh atau dingin kurang. Sisanya masih mirip-mirip ya, kayak defogger depan tetap ada, zona AC juga tetap lengkap, bisa ke muka dan kaki, ada sirkulasi udara di sini, dan ada mode AC. Bedanya dia nggak ada mode auto, nggak ada defogger belakang, tapi dia ada mode max AC. Jadi mirip seperti di kompetitornya itu ya, ada satu tombol langsung ke posisi paling dingin. Terus di bagian bawahnya tetap sama, ada power outlet 12 volt. Di sebelah kanannya ada power outlet USB dan aux. Ada tempat penyimpanan terbuka juga, dan bedanya dibandingin yang varian lain, cup holdernya di sini nggak ada ventilasi AC-nya, jadi mirip R3GL lah kurang lebih. Untuk tuas transmisi juga masih sama, dia modelnya lurus gini dan dia berjenis otomatis 4 percepatan, ada low gear, dan ada switch untuk matiin overdrive ya. Ada juga pilihan transmisi manual 5 percepatan. Parking brake di tengah sini juga masih sama, dan untuk yang Zeta dia nggak dapat console box ya, tapi tetap dapat power outlet 12 volt untuk penumpang belakang. Untuk glove box sama, belum soft opening. Ada dashboard yang model Blackwood tadi dengan ventilasi AC 2 buah dan airbag untuk penumpang depan. Oke, cuma segitu aja untuk di bagian kabin depan dari Suzuki XL7 facelift tipe Zeta ini. Yuk sekarang kita matiin aja dan kita pindah ke jok belakang. Oke, masuk ke kabin belakangnya dari Suzuki XL7 facelift yang varian Zeta ya. Oke, ini kita atur dulu. Nah, untuk di belakang sini leganya masih mirip ya dengan varian lainnya. Di inilah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, masih ada 5 jarian untuk di belakang sini, dan ini udah di posisi paling mundur slidingnya. Tapi untuk di belakang dia nggak dapat seatbelt pocket ya di sebelah kanan. Untuk di sebelah kiri tapi dia ada ya, jadi bisa naruh barang. Tadi ada power outlet 12 volt di tengah situ. Di atas tetap ada AC double blower seperti di R3 juga dengan 4 ventilasi. Di kanan dan kiri juga ada grab handle seperti ini. Untuk jok juga sama seperti varian lainnya ya, dia fabric di tengah, kulit di pinggir dan tengah sini ya, serta ada armrest untuk penumpang baris kedua. Seatbelt tengah sini juga masih 2 titik, sayangnya belum 3 titik kayak di low MPV atau low SUV lainnya. Tapi udah ada ISOFIX point juga ya untuk child seat. Untuk di bagian door trim, di sini full plastik kecuali di bagian armrest di sini ya. Handle-nya juga chrome, switch power window, door pocket dan cup holder panjang, serta ada speaker nih di bagian pintu belakang sini. Oke, sekarang kita lihat ke kabin baris ketiga ya. Untuk di sini ada tuasnya, bisa digeser langsung aja. Nah, dan aksesnya juga cukup standar. Oke, ini bisa kita atur juga langsung, nggak perlu setting tumble-nya dulu gitu loh. Oke, untuk di bagian belakang sini juga masih lega ya. Di sini bisa sampai 2 jari gitu. Bahkan kalau dimundurin lagi masih bisa lagi. Dan untuk headroom, maaf kalau agak gelap, tapi di sini masih ada 1,5 lah untuk di belakang. Dan ini udah bersandar di headrest. Jadi untuk orang sebesar gue masih bisa duduk dengan nyaman di sini. Sisanya amenities juga cukup baik ya. Ada cup holder di kiri dan kanan. Tapi untuk di bagian sini nggak ada power outlet seperti di varian atasnya. Dan untuk seatbeltnya juga tetap ada, grab handle tetap ada, headrest juga tetap adjustable, dan ini bisa diatur nih kerebahannya mau segini atau yang paling mentok tuh segini. Yang sebelah kanan juga sama. Oke, yuk kita turun aja.
Nah, dia juga ada alat pemadam api ringan di kolong jok baris kedua. Oke. Yuk kita tutup. Belum rapat. Oke. Kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Suzuki XL7 facelift varian Zeta tahun 2023 ini. Mohon maaf apabila salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi ya, untuk kontak person dari Suzuki SBT Dewi Sartika Jakarta Timur ini bisa lihat di description di bagian bawah. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.